memanfaatkan YouTube, itu kan belum ada DNM kan, Kang? Belum. Nah, belum ada DNM. Terus awalnya itu emang untuk sekedar punya-punyaan, atau memang ada tujuan monetize, atau ada yang lain? Gimana, Kang? Oke, terima kasih Kak Bu. Ya. Siap. Sebenarnya sih di awal bukan juga pingin gaya-gayaan ya, karena juga belum terpikir untuk memiliki subscriber yang banyak, apalagi monetize ya. Iya benar. Memang secara minat IT, minat media sosial, memang saya ada minat dari awal, gitu kan. Dan dari awal adalah ketika saya punya bisnis ini secara network sudah semakin besar, kemudian keterlibatan kita, interaksi kita juga kadang terbatas ya. Kondisinya kadang kita punya jaringan di Indonesia ini kan luas ya, tidak semua bisa kita datangin setiap saat, tidak semua bisa kita coaching juga setiap waktu. Iya benar. Kang, suaranya kecil katanya, ada yang bilang. Oh begitu. Kecil ya. Mungkin bisa di ini dulu. Oke, ini ya. Sambil lanjut. Sambil lanjut. Iya benar. Jadi memang gimana teman-teman? Kasih tahu kalau audionya udah oke. Boleh kasih report ya. Suara Coach Ricky gak kuat, suaranya Coach Ricky kurang. Kalau di aku sekarang? Kalau di aku gimana? Oke, di aku, tapi di teman-teman kok ini ya. Di aku oke sih, Kak. Jangan-jangan mungkin teman-teman dengarnya kan tadi sambil makan nih di luar. Ya. Udah bagus katanya, asik. Ya siap. Mungkin siap dia, nanti video di save. Oke. Dengan suara yang lain ya, dia ininya. Oke. Jadi secara prinsip sih sebenarnya dia waktu itu kondisinya saya punya jaringan memang agak susah nih dia kita bisa bimbing gitu kan. Jadi saya bikin awalnya itu beberapa konten video. Awal-awal sih ya tadi masih amatir ya. Dalam amatir ini video-video Kelly saya upload di channel saya gitu kan. Oh gitu. Yang penting teman-teman kalau perlu video-video update dari Kelly kan kalau kita kirim via WhatsApp ya, atau dulu zaman BBM itu kan juga susah ya. Yes. Kuotanya sangat besar sekali gitu. Betul. Nah, ini saya manfaatkan itu di awal. Nah, terus lama-lama terpikir nih, ini untuk coaching ya. Makanya waktu itu saya menginisiasi di tim. Saya coba koordinasi dengan LC dengan upline untuk bikin video-video tutorial, dalam artian tutorial cara presentasi, cara coaching, team building, ya. Itu yang awal-awal coba saya bikin di channel saya. Gitu, ya. Jadi memang awalnya itu bermula dari kalau lebih diperkecil itu lebih ke berbagi ya, berarti ya. Kan intinya akhirnya berbagi juga kan, coachingnya berbagi lewat YouTube gitu ya, mempermudah teman-teman yang susah ya kan, yang jauh kayak gitu juga ya. Oh keren. Berbagi aja hasilnya udah kayak gitu. Nah terus nih akhirnya berkembang, bener nggak ya kan? Betul, seperti itu. Nah, jadi, kalau saya lihat sih begitu maju ke sini kan memang era media sosial itu sudah semakin marak ya. Apalagi kalau kita lihat dari data ya, mungkin teman-teman juga mungkin bisa browsing nih data dari Hootsuite itu dari saya pantau sih dari waktu itu dari tahun 2016, 2017, 18 itu era video marketing memang sedang grow-nya sudah semakin naik. Jadi itu dilihat dari grafik YouTube. Sebenarnya secara netizen itu dia senang banyak sudah mulai mainnya di YouTube. Jadi
dikit-dikit nonton YouTube. Dia persentase dari Facebook dia lebih tinggi dibandingkan Facebook dari 2016. Iya, benar. Jadi setiap mereka mencari sesuatu ke Google, pasti nanti arahnya juga ke YouTube, bener nggak? Betul, seperti itu. Nah, terus nih, ini mau nanya agak pribadi dikit nih. Mulai kapan ternyata YouTube Kak Ricky ini dimonetize? Karena aku lihat udah beriklan ya, sudah ada iklannya, maksudnya ada iklan masuk. Mulai kapan itu Kak? Loh, iya loh, aku sering ngintip, kan aku belajar dari situ. Iya. Jadi ya akhirnya dari sana ya, mulai banyak teman-teman. Jadi ada feedback nih dari teman-teman yang ketemu di tower ya, di Keling Tower. Terus, Kang, makasih ya, videonya sangat membantu buat mitra-mitra saya. Video apa saya bilang sebelumnya gitu kan? Lempar saja gitu kan? Benar. Video cara presentasi, video cara follow up. Oh iya, alhamdulillah gitu kan. Di situ saya mulai merasakan, wah ini ternyata bermanfaat gitu kan. Yes, akhirnya saya mulai membuat beberapa alur lah ya, konten gitu kan. Memang juga yang pilah dengan saya gitu. Jadi mulai waktu itu saya bikin ngajak mitra-mitra, oke deh, sekarang kita bikin apa sih yang teman-teman perlukan edukasi nih tentang bisnis kita, tentang produk knowledge. Betul. Saya bikin tim tuh. Ada tim Biobos, kemudian ada tim Omega gitu kan. Ini mereka suruh siapkan data, belajar dengan pembicara dengan Dokter Nila untuk data-datanya gitu kan. Mereka bicara, kita rekam. Gitu. Nanti kemudian akhirnya dimulai kasihkan kan di YouTube kan. Bener. Sudah mulai melihat lah, akhirnya mulai menentukan ya kira-kira konten apa nih yang mau saya adopsi di YouTube saya gitu kan. Kontennya ya, dapat cari-cari informasi dari Google, baru dengar tentang masalah monetize gitu kan. Sekarang gitu. Gini perkembangannya gini. Wah, mulai bikin goals ya, seperti itu. Iya. Jadi itu seiring berjalannya waktu berarti ya, bukan dari awal berarti. Iya. Bukan mau jadi YouTubers ya, yang kayak iya benar. Yang lain lah. Memang tujuannya. Kalau mereka kan dari awal emang udah niatnya udah jadi YouTuber, benar kan? Betul. Ya kadang gini, kalau kita memang mau jadi YouTubers dalam artian memang mengejar ada coach sana. Imron. Wah, Imron ya. Jadi kalau kita mengejar income dari sana, ya kalau kita lihat lah, kita harus betul-betul all out lah. Kadang malu kita juga harus disuntik dimatikan dulu, dibuang dulu gitu. Benar. Seperti itu. Betul banget. Nah, terus kalau boleh tahu nih, awal pertama kali dapat gaji dari YouTube berapa? Boleh dong. Pertama kali. Pertama kali. Biasanya kan sesuatu yang pertama kali itu berkesan, ya kan, dan biasanya kan, ternyata bisa dapat duit dari sini, ya kan. Awalnya berbagi, ternyata alhamdulillah banyak yang ini ya mendapatkan manfaat dari situ, dan ternyata akhirnya sama Coach Ricky sama Kang Ricky akhirnya mulai di inilah istilahnya ya, mulai ada goal dan akhirnya tercapai dan ada gaji pertama lah. Nah itu berapa tuh? boleh tahu? Gak apa-apa kan? Nggak besar lah ya. Pasti kalau pertama pasti nggak besar. 1 juta sekian lah. 1 juta sekian. Sekitar 1 juta ya. Itu dari iklan. Itu hitungnya dari iklan beberapa video di situ ya? Iya, dari beberapa video. Viewers dari beberapa video seperti itu. Cuman dari beberapa iklan yang masuk ke video. Kalau yang saya rasakan sih lebih ke efek ke bisnis ya. Efek ke bisnis. Iya benar banget. Itu yang memberikan dampak nonjok banget. Jadi
waktu itu memang akhirnya saya bikin bikin video-video yang dia memang berkonsep ya. Jadi saya melihat stalking nih ya, apa channel-channel yang lain, apa sih yang mereka pakai, ada prank lah gitu kan, ada macem-macem jenis konten ya, jenis kontennya gitu kan. Akhirnya saya pikir apa nih yang kira-kira bisa diadopsi ya. Nah waktu itu saya mulai mengadopsi unboxing ya. Oh iya, aku sering nonton itu awal-awal dulu unboxing. Ya, dan itu juga artinya hanya apa ya, create sama lepas aja udah, tidak terlalu berharap banyak ya, karena memang juga di awal itu ya main bisnis kita real ya, online ini ya kita lepas aja, kita lihat, dan ternyata subhanallah itu yang lambat laun mulai ada orang nanya gitu kan. Iya betul. Dan yang memang yang viral banget begitu Yonano ya. Jadi video saya itu udah video lama banget saya bikin. Yes. Kalau nggak salah video lama lah. Yonano kan bunyi akhir 2018 ya, awal 2019. Benar. Nah, itu setahun lah, setahun setelah kalau nggak salah ya. Betul gitu. Cuman ya kebetulan saya punya judul ya, punya keyword mungkin itu masuk di SEO ya, sehingga banyak orang nyari, muncul dan belum banyak video juga yang bikin kan. Nah, jadi referensi banyak orang ketika ini viral ya, alhamdulillah akhirnya banyak viewer ya. Gitu. Banyak viewers, banyak postingan juga di sana gitu. Oh, mantep banget ya. Jadi memang apa ya, benar tadi ya dibilang kalau untuk YouTubernya itu sekedar bonus ya, efek dari setelah kita memiliki channel YouTube yang memang niatnya dari awal sebenarnya malah justru untuk berbagi, untuk mengembangkan bisnis digital network marketing yang waktu itu belum digital network marketing ya. Keren. Belum. Keren banget. Terus dan ini sekarang gimana? Jadi ya konsep berbagi itu juga yang tetap saya adopsi ya di video-video saya. Jadi kalau Kak Putri bisa lihat lah video-video saya unboxing, saya tidak di video itu mencantumkan nomor handphone saya. Betul. Yes. Ya, saya benar banget. Di endingnya kalau Anda tertarik, silakan Anda hubungi orang yang memberi video ini. Yes, betul banget. Jadi betul banget. Dan sharing ini yang membuat video saya orang tidak suka untuk share. Orang untuk share kenapa? Karena nggak ada jebakan di sana gitu. Dan orang-orang yang dapat video saya itu beli pasti nggak bakal ke saya. Dia akan menghubungi yang belum tentu membagikan. Yang gitu membagikan. Aku pernah ngalami loh. Aku pernah loh dari nonton punya Kak Ricky. Iya, jadi dia bilang aku, saya tahu dari YouTube-nya Kang Ricky. Hah? Dari video. Dia beli yang nano ke aku, tapi dari situ dia tahunya. Ya Allah, berkah-berkah itu Kak. Benar-benar bisa minta di apa ya? Kang Ricky bisa diulang lagi biar apa ya, karena selama ini kebanyakan memang butuh kita itu untuk membuat suatu video yang bisa dipakai untuk semua orang kayak gitu ya Kak. Jadi nggak selalu videonya selalu tercantum CTA-nya kita, gitu kan ya? Betul. Jadi konsepnya gini, kalau saya ya konsep saya, CTA itu tetap ada, tapi CTA bukan di video, CTA di deskripsi. Di deskripsi, saya cantumkan nomor kontak saya, gitu kan? Atau juga link saya. Artinya video kita ini kalau memang kita bikin yang bermanfaat, orang senang, orang share toh, ya. Nah, ketika ini memang ada berkaitan dengan bisnis, orang pasti akan bicara kedekatan toh ya. Gak mungkin temannya Kak Putri dapat video saya, belinya ke saya, ngapain? Kan, gitu kan? Betul. Kenal, gitu. Pasti dia memilih saya yang lebih kenal, betul. Betul, seperti itu. Tapi efeknya bagi saya pribadi, video kita kan menggulung nih. Video kita menggulung. Begitu banyak viewers, banyak subscribe, orang akan menjadi trust dengan video kita. Wah, ini banyak nih subscribernya, banyak viewersnya. Ya, sehingga orang-orang yang dia nyasar dari SEO, dari Google, dari search engine ya, dia nyasar, dia tertarik,
ya pasti dia kan nggak akan hubungi siapa-siapa. Dia akan cari di deskripsi tuh, atau dia akan komentar, ya belinya di mana, siapa saya mau, seperti itu. Di sanalah saya saya dapat dari orang langsung ke WA atau saya jawabin komentar, gitu. Oke, Kak, gitu. Dan itu apa ya, hot market, dalam artian orang masuk itu sudah tidak mereka memang cari. Mereka cari dan mereka langsung gitu. Oke, harga berapa? Pakai transfer seperti itu. Karena penjelasan juga sudah sangat lengkap kan di video. Yes. Berarti kita ya, buat teman-teman mungkin harus memperbanyak video-video yang arahnya memang memberikan manfaat ya, memberikan penjelasan seperti itu ya. Jadi bukan sekedar, istilahnya bukan promosi loh kalau kayak gitu itu ya, Kak ya. Ya, kalau lebih soft. Gini, media sosial ini kan, ini media sosial ya, bukan sosial media. Itu poin yang saya pegang. Ini media sosial, bukan sosial media. Dan konsep di sini kita harus banyak sharing dulu. Sharing baru selling, gitu kan? Oke, betul banget. Yes. Nah, berarti nih Kak, berhubungan sama tadi Kak Ricky yang bilang, di situ kan berarti kita ada interaksi ya. Ya kan, ada interaksi dengan antara pemilik channel dengan pemirsa, dengan viewers. Nah, kemudian secara ini aku ngerasa banget nih, kita itu memperlakukan YouTube berbeda dengan Instagram dan Facebook. Kalau Instagram dan Facebook kita gampang sekali interaksinya ya kan. Jadi istilahnya kita sendiri untuk membuka aplikasi tersebut ada notifnya juga ya kan. Kita lebih cepat, interaksinya itu lebih cepat. Bisa kasih tips agar pada saat di YouTube kita juga bisa mendapatkan interaksi seperti itu, karena berarti di YouTube kan interaksi juga penting kan? Ya, penting. Interaksi penting di YouTube tuh. Makanya juga di sini pertama natural ya, naturalisasi dari video itu juga perlu kita perhatikan ya. Saya lihat yang dia konsepnya video saya pernah saya bikin agak menyerempet ya, artinya agak hard sell gitu. Ya, itu sangat minim sekali interaksi, minim sekali. Bener, aku juga pernah. Karena orang begitu lihat lah jualan kan gitu kan, orang udah oke. Tapi ketika dia apalagi dia natural, dia sharing, dan saya saya konsep unboxing saya itu saya bilang bahwa saya akan unboxing produk-produk yang memang bermanfaat bagi teman-teman ya. Di sana makanya dia ini kan PCTE nih gitu. Seolah-olah pertama saya dapat paket, atau yang kedua review produk, dan saya komen tidak hanya produk-produk yang memang saya jual, yang saya unboxing ya. Nah itu gimana itu gimana tuh combine-nya? Jadi gimana? Walaupun ada beberapa yang belum saya upload ya, ada yang belum upload. Ada juga kemarin juga baru kita bikin lagi konten lagi. Ini memang yang kita mau bikin ini menjadi orang memang enjoy dengan channel kita. Ya, tidak semua konten kita itu adalah untuk sales ya. Jadi saya dapat ada produk yang lagi viral nih, ya saya beli, kemudian saya unboxing, ya saya review seperti itu. Nah itu selang-seling dengan apa yang memang kita jual. Nah itu akan membuat orang melihat, oh ini channel bermanfaat nih. Kenapa? Ya, karena dia ada karakter yang memang bisa diambil ya, yang dia senang-senang sesuatu yang unik, yang apa dia akan senantiasa tonton setiap kita update gitu. Gitu ya. Ini mumpung inget nih, ada yang nanya YouTube upload di YouTube itu efektif berapa kali dalam 1 bulan? Pertanyaan dari Kakak Fatimah nih. Berapa kali dalam 1 bulan? Iya, berapa kali dalam 1 bulan? Tadi kalau saya pribadi kan memang bukan pingin jadi YouTubers ya. Makanya kalau teman-teman lihat, bisa lihat postingan saya bukan yang juga memang intens ya, dalam artian setiap beritme ya, setiap pekan lah, atau setiap enggak seperti itu. Kadang kalau lagi mood ya, saya bikin
Dan ini masih banyak nih video-video yang belum saya selesaikan, gitu kan? Karena dengan biasanya memang gitu kok. Ya, dengan kesibukan dari saya bikin video, ada video di Itali, video di Paris itu yang belum saya upload ya. Saya hanya ambil terus untuk edit dan apa itu kadang terbengkalai. Nah, kalau dibilang efektif, kalau kita belajar ya dari para YouTuber, itu mereka biasanya bikin konten itu sehari minimal 1 upload YouTube. Oh, jadi sehari minimal 1 ya. Kalau versi para YouTubers ya. Dari para YouTubers ya. Jadi kalau misalkan kita senantiasa kayak kita gini lah. Kita di media sosialnya di Facebook, di IG, kalau akun kita jarang posting, ya pasti interaksinya sedikit. Engagementnya bener sedikit. Banget. Betul sama banget. juga dengan YouTube gitu. Kalau YouTube kita jarang upload, gitu kan, jarang-jarang. Iya, benar. Subscriber kita juga, dia notifnya juga tidak akan terlalu intens dikasih oleh YouTube. Oleh YouTube ya. Dan akhirnya malah justru mereka lebih ke bukannya mengikuti aturan YouTube, tapi malah lebih ke sub for sub ya, sub to sub ya. Kayak gitu ya. Betul. Dan sekedar ya kondisinya kalau sub for sub sih ya, apalagi kalau misalkan kita di satu komunitas nih, ya, yang subscribernya hanya teman-teman komunitas lah. Goals kita marketnya siapa kan seperti itu. Makanya di sana benar. betul banget itu. Ya, apa sih no problem ya. Dalam arti membranding dulu bahwa Anda punya subscriber ya, karena YouTube dengan IG sangat berbeda karakternya, ya. Oke. Bisa cerita juga itu Kak. Artinya gini, di Instagram ya, teman-teman untuk dapat followers bisa dikatakan sangat mudah lah. Dalam artian gini, teman-teman bikin akun IG, kemudian teman-teman follow nih, ya, random search, follow, harapannya untuk dapat fallback, ya, bisa dapat, ya, dengan ada paretonya 80-20 lah, gitu kan, seperti itu. Tapi di YouTube teman-teman subscribe banyak, belum tentu teman-teman dapat subscribe balik. Ya. Betul. Bahkan sekelas Bang Sandi ya, yang saya juga coba ngikutin YouTube-nya, channelnya, dan IG-nya, beliau sempat curhat gitu kan, di IG sempat gimana tuh? Ngeluh, komen ke tim digital, tim digitalnya, tim medsosnya ya, tim medianya, betul, tim medianya. Ini kenapa kok channel saya nih kok subscribernya pelan banget, tidak kayak IG gitu, seperti itu. Kan ini sekelas tokoh Bang Sandi gitu kan, seperti itu. Tapi ketika beliau sudah mulai menemukan karakter, menemukan ritmenya, ini kan dia leading punya subscriber, seperti itu. Oh begitu ya, keren banget ya. Jadi memang, ada Dokter Nila, halo Coach, saya lagi belajar live Coach. Dia lagi belajar bikin live IG nih, NBC ngobrol bareng Coach. Aduh, Dokter Nila itu aku banyak banget belajar sama beliau. Ini salah satunya live IG ini juga karena beliau juga. Nah, terus berarti kita memang harus memperhatikan ya, Kariki ya, di mana IG, di mana YouTube, ya gitu ya. Jadi nggak asal aja ya seperti itu ya. Terus berhubungan benar. Terus berhubungan dengan DNM nih Kak Riki. Kita kan digital network marketing ya, yang memanfaatkan media YouTube juga sebagai salah satu media kita ya untuk memperluas, untuk meningkatkan bisnis digital network marketing kita. Nah, kira-kira Kak Riki ada idekah konten mungkin yang bisa, karena kadang-kadang teman-teman itu kebingungan konten DNM. Nah, banyak tuh yang nanya. Iya, banyak banget itu yang nanya. Makanya mungkin Kariki bisa kasih ide, bisa kasih insight baru. Konten untuk DNM itu seperti apa aja sih ide-idenya kayak gitu? Banyak sih. Gimana tuh? Dia pertama gini, kalau kita mungkin perlu dipilah dulu ya. Di DNM ini kan digital marketing, kita ada dua produknya, ada dua peluang nih bisa kita share. Yang pertama bisnis, yang kedua produk ya, seperti itu. Nah, untuk produk, kalau untuk produk sih saya rasa ini cukup banyak ya, dan yang memang cukup
apa ya, memang memberikan efek dampak untuk sales itu unboxing ya, unboxing atau review. Bener. Gitu. Karena unboxing atau review, oke. Di sini kita bisa memberikan apa penjelasan detail ya tentang produk sehingga orang-orang itu dia betul-betul memahami ya dari segi fiturnya, manfaatnya itu bisa dapat full. Nah, tinggal kita kemas pola unboxingnya nih, konsep unboxingnya yang harus kita kemas, tidak hanya sebatas unboxing. Tadi yang saya sampaikan, konsep natural itu harus dapat gitu, ya. Natural itu harus dia dapat. Jadi tidak, ya karena kalau kita bikin dibuat-buat ya, kadang juga orang udah paham ya, seperti itu. Sudah benar-benar. Dia natural. Kemudian di sana juga ada sharing yang ada satu bagian yang Anda kasih wow-nya. Teman-teman kasih wow-nya di videonya itu. Saya lihat ada sebatas unboxing cerita narasi, orang bosen. Tapi kalau dikasih bisa kasih contoh wow-nya itu gimana Kak? Misal nih produk apa ya? Kelebihan kita punya produk. Kelebihan kita punya produk adalah apa? Produk kita 80% itu bisa didemo. Betul Kak? Benar-benar banget. Manfaatnya bisa terasa. Nah, betul. Demo itu harus masuk dalam unboxing, dalam konten unboxing. Siap. Ilmu baru nih teman-teman. Video saya yang unboxing Casey Fit ya, sabuk ajaib itu. Ya benar. Saya bikin alur, kita bikin alur gini nih. Orang kadang bikin alur itu dia kasih intro. Sebelum opening dia kasih intro. Ya, potongan video yang dia wow itu taruh di depan. Ada ditaruh di paling depan bikin orang penasaran gitu ya. Penasaran gitu kan, seperti itu. Video pendek nih. Baru dia masuk ke opening, kemudian opening, closing gitu kan, seperti itu. Nah, yang dia wow tadi demo-demo, contoh lah kalau isi itu saya kebetulan di rumah waktu itu sedang produk ini baru muncul, baru Keling ambil dan kita bikin demo di rumah. Ya, sebenarnya koneksi saya shoot gitu. Nah, saat saya punya teman mau didudukin tuh perutnya gitu kan. Orang penasaran jatuh nggak gitu kan? Iya benar, betul. Gitu. Nah, dipotong ya. Potong, kasih intro. Nah, sehingga orang dia akan melihat mau menonton video ini sampai akhir. Berikutnya, iya benar. Betul. Tapi kalau sebatas unboxing, cerita narasi, apalagi penyampaian kita juga kurang menarik misalkan ya. Dari segi powernya, artikulasi, intonasi, ini membuat orang dia next video kita. Tapi kalau ada di depan yang dia bikin wow, kacamata mungkin mau dipatahin gitu kan, misalkan. Atau profil dia mau rokok ya sebelum banyak lah. Banyak yang kita bisa demokan, itu kita taruh di depan, orang penasaran. Jadi dia nunggu nih apa sih gitu kan, seperti itu. Itu sih kalau saya untuk keren ya. Siap. Itu salah satu contoh ya, Kak Rikia. Terus kembali lagi ke yang DNM tadi, gimana? Kembali lagi, ini kan itu produk, lanjut. Produk itu ada unboxing, ada dia tutorial, konten tutorial. Contoh nih, apalagi bagi teman-teman ladies ya, kita ada produk kecantikan banyak sekali. Teman-teman bisa bikin tutorial, ya tutorial bagaimana make up. Ya, bagaimana banyak kan ya, saya kurang paham perempuan apa saja sih gitu kan. Jadi banyak banget dari make up aja macam-macam. Ya kan, make up macam-macam ya. Dan itu bisa dia gabung-gabungkan ya, dengan produk-produk bisa digabungkan. Kemudian membersihkan hasil make up itu kan bisa satu konten lagi nih. Seperti itu. Ya. Bahkan benar. Tutorial pakai hijab itu juga bisa dihubungkan. Ya, tutorial pakai hijab, dalamannya pakai tudung elegans. Ya. Bener banget. Atau banyak ide guys. Tutorial pakai hijab dengan warna gelap nih, misalkan warnanya gelap nih. Bagaimana biar terang? Pakai make up Kita punya produk beauty care gitu kan? Ya, itu dikombinasikan teknik make upnya dengan The Flora ya. The Flora biar dia tambah cerah. Kalau Anda terlalu cerah nggak bisa bagaimana kombinasinya, itu bisa konten tutorial gitu.
Jadi kontennya juga memang jadi lebih natural ya, nggak kesannya nggak hard selling. Oh gitu. Keren banget. Kita lihat youtuber perempuan tuh banyak dia menggunakan konten tutorial. Ini mereka banyak loh subscribernya. Seperti itu. Iya, benar. Betul. Jadi make up itu salah satu ini ya. Gimana? Nah, nanti bisa juga ditambahkan di konten yang lainnya, itu testimoni. Tapi itu hanya beberapa lah ya, bukan semuanya testimoni loh, gitu. Jadi dia mendukung, ya, mendukung. Contoh nih, misalkan kita tadi unboxing, isi fit, unboxing Ionano, unboxing produk itu. Nah, mungkin sekali-kali kita bisa tuh posting dia testimoni, bisa kita personal, bisa kita mungkin punya wawancara ya orang lain, sehingga itu akan memperkaya orang dengan apa yang memang karena gini, banyak orang-orang yang bertanya, kayak contoh nih di konten Ionano saya nih, banyak orang bertanya siapa sih yang sudah beli, tolong dong gitu. Siap. Mereka juga menunggu testimoni gitu. Itu bisa kita bikin, dan ya tadi konsep natural itu harus bisa kita hadirkan. Iya, dan akhirnya kita jadi punya banyak konten ya, dan kontennya itu yang lebih menarik adalah konten yang memang dibutuhkan, memang dicari. Jadi bukan karena kita mau, bener nggak? Keren, betul. Ya. Nah, berhubungan sama konten, Kak Riki. Bagaimana cara, tadi kan natural segala macam, gimana kita ini kan istilahnya teman-teman ini memang kebanyakan masih menggunakan HP. Aku pun demikian. Jadi belum memiliki peralatan yang memang khusus untuk YouTubers, tapi masih menggunakan HP dan apa yang sederhana-sederhana kayak gitu ya. Nah, kira-kira gimana agar kita dalam bikin videonya itu mungkin ada tips dari Kak Riki agar terlihat menarik. Jadi istilahnya kualitas ya, jadi lebih berkualitas tuh gimana tuh? Untuk videonya itu sendiri, ya kan? Untuk videonya ya. Yes. Pertama, kalau saat ini sih sekarang kita punya handphone rata-rata sudah pada bagus-bagus ya. Beda dengan generasi sebelumnya, 2015 itu kamera pixelnya tuh pelit-pelit gitu kan. Sekarang ini bener. Gitu kan, pixel kamera juga sangat murah. Artinya betul. Artinya kita tidak perlu berkecil hati kalau kita belum punya perlengkapan yang canggih, ya, belum punya kamera mirrorless misalkan, DSLR misalkan, atau action cam, itu no problem. Ya, pakai handphone Anda bisa membuat sebuah konten. Nah, di sini paling yang perlu diperhatikan saat membuat konten video.